Kita tentu tidak ingin PSI menjadi partai yang menyedihkan nanti pada tahun 2024. Dan kita yakin juga kalau PSI tidak mau berubah, dia akan menjadi partai yang menyedihkan nanti di 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kesempatan ini. Saya doakan seluruh pemirsa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga selalu diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, PSI Partai Solidaritas Indonesia mengejutkan lagi. Begitu PSI mendapatkan nomor urut 15 pada parpol peserta pemilu tahun 2024 yang baru saja diumumkan kemarin 14 Desember 2024, kita dikejutkan oleh hengkangnya seorang tokoh muda, energik dan sangat berpengaruh di PSI, Ernest. Lelaki ganteng yang bernama lengkap Rian Ernest ini telah mengumumkan bahwa dia mundur dari PSI pada akun Twitternya hari ini, Kamis 15 Desember 2022. Padahal belum lama ini kita tahu bahwa seorang tokoh berpengaruh PSI juga keluar dari PSI. Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Michael Victor Sianipar. Pertanda apa ini, sahabat BN? Kalau kita perhatikan, hampir tidak bisa kita terima akan terjadi hal seperti ini di tubuh partai anak muda ini. Sebab kita tahu partai anak muda tentu partai yang solidnya bukan main, yang tidak akan mungkin dengan mudah ditinggalkan oleh tokoh-tokohnya. Sebab bukan dua ini saja. Sebelum ini juga telah keluar Surya Chandra, tokoh yang juga paling berpengaruh di PSI. Dan sebelum itu lagi keluar juga Samara Avani, seorang tokoh muda yang berpengaruh lainnya. Suni Tanuwijaya juga telah hengkang dari PSI. Sahabat BN, ini mungkin bisa menjadi pengalaman berharga bagi partai PSI untuk melangkah lebih jauh ke depan menghadapi pemilu 2024. Mungkin perlu PSI yang dipimpin oleh Giring Ganesa ini mengevaluasi diri ke tubuh PSI. Apa sesungguhnya yang terjadi di tubuh PSI? Maka keluar tokoh-tokoh potensial ini. Kalau tidak, kita khawatir PSI nanti akan menjadi partai yang keropos dan bertambah keropos hari demi hari. Sebab tidak mungkin kalau tidak ada berada demikian saja tokoh-tokoh muda PSI keluar satu persatu. Memang di dunia politik hal-hal seperti ini lumrah terjadi. Tetapi kalau sudah sebanyak ini tokoh-tokoh yang keluar, tentu perlu menjadi pertanyaan. Ada apa sesungguhnya di tubuh PSI ini? Kita tahu bahwa PSI selama ini memang gencar melakukan kritikan tajam. Tetapi gencarnya hanya kepada satu posisi. Kepada satu jurus. Ini yang kita lihat terjadi pada PSI selama ini. PSI dalam melakukan kritikan tidak melakukan kritikan secara menyeluruh kepada seluruh ketimpangan yang dilihatnya.
Tetapi dia melakukan kritikan menjurus pada satu posisi saja. Pada satu alamat saja. Yakni alamatnya ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini yang tampak selama ini oleh publik. Sehingga ketika publik akan memberikan penilaian positif kepada PSI, karena PSI demikian kritis, terhenti jadinya. Karena kritisnya PSI bukan menyeluruh kepada seluruh ketimpangan yang dilihatnya, tetapi hanya khusus untuk satu saja. Ini yang membuat rakyat banyak yang kurang respek dengan PSI. Apakah itu yang terbaca oleh tokoh-tokoh yang keluar ini? Ini tentu jadi pertanyaan bagi kita. Bisa ya, bisa juga tidak. Dan yang paling mengejutkan sekali, seorang tokoh PSI, Surya Chandra, begitu keluar di PSI, dia menyatakan mendukung Anies Baswedan, mantan gubernur DKI Jakarta yang selalu menjadi sasaran tembak PSI dalam melakukan kritikan. Ini yang membuat kejutan. Jadi kalau begitu, walaupun hanya satu yang jelas-jelas menyatakan mendukung Anies, tetapi setidaknya ini dapat menjadi bahan analisa bagi publik bahwa memang ada di antara tokoh-tokoh partai PSI selama ini mungkin yang tidak menyenangi, yang tidak setuju dengan sikap PSI yang hanya melakukan kritikan pada satu jurus saja, pada satu alamat saja. Sebab pemilih PSI kita yakin tidak hanya orang yang membenci Anies saja. Pemilih PSI bisa saja orang yang membenci gubernur lain, orang yang menyayangi gubernur lain, orang yang membenci pemerintah pusat, orang yang menyayangi pemerintah pusat. Ke depan tentu publik berharap PSI bisa nanti menembus ambang batas untuk dapat duduk di Senayan. Tidak senasib dengan PSI tahun 2019 yang hanya bisa berkutat di DKI Jakarta. Kalau PSI beralasan melakukan kritik di DKI Jakarta karena dia ada di sana, hanya tidak tertutup kemungkinan di DPRD seluruh Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota, ada mungkin PSI. Tetapi kok PSI DKI Jakarta yang kelihatan gitu. Bahkan ketua DPP, orang-orang di DPP PSI, demikian pula kritikannya juga mengurus ke Provinsi DKI Jakarta. Kenapa tidak ke istana dia mengkritik? Ini, kalaulah PSI bisa merubah stylenya ini ke depan, kita yakin PSI akan diterima oleh publik lebih banyak lagi. Tetapi kalau dia masih bertahan dengan prinsipnya, tetap hanya berlawanan dengan Anies, tidak berlawanan dengan yang lain, disinilah nanti kita lihat ke depan, apakah itu yang membuat PSI nanti memenangkan pemilu 2024, ataukah itu yang membuat dia tersungkur kembali di pemilu 2024 seperti yang dia alami pada pemilu 2019. Namun yang jelas sekarang ini kita turut prihatin tentunya melihat keluarnya dari PSI satu persatu tokoh-tokoh berpengaruh di PSI. Tokoh-tokoh yang diperkirakan bisa mendongkrak suara PSI pada pemilu 2024 nanti. Siapa orang yang tidak kenal dengan Surya Chandra?
Siapa orang yang tidak tahu dengan Rian Ernest? Siapa orang yang tidak kenal dengan Michael Victor Sianipar, Suni Tanuwijaya, dan Samara Amani? Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang sangat dikenal di masyarakat. Sekarang itu yang keluar. Ibaratnya tokoh-tokoh yang keluar ini adalah tambang-tambang emasnya suara ini yang keluar. Jadi politik itu adalah seperti orang bermain catur. Ketika pemainnya emosi, besar kemungkinan dia akan kalah. Ketika niatnya sudah salah, pasti dia akan gagal. Kita tentu tidak ingin PSI menjadi partai yang menyedihkan nanti pada tahun 2024. Dan kita yakin juga kalau PSI tidak mau berubah, dia akan menjadi partai yang menyedihkan nanti di 2024. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa